warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji min kalami khairil anam, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya yang ditulis oleh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih melanjutkan tentang bab ilmu faraid, bab ilmu tentang pembagian warisan. Kita masuk hadis yang pertama bapak-bapak dari kitab ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alhiqul faraid bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin, rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, berikanlah bagian faraid harta warisan itu kepada yang berhak menerimanya dari kalangan ashabul furud. Bila masih ada sisa, maka yang lebih berhak adalah untuk laki-laki yang paling dekat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya saya buat langkah mudahnya bapak-bapak, supaya bapak-bapak bisa langsung praktek teknis pembagian warisan. Yang pertama, kumpulkan semua daftar keluarga yang masih hidup. Siapa nih yang meninggal? Bapak. Kumpulin siapa yang masih hidup setelah bapak meninggal. Tentu ibu biasanya ya, istri bapak. Anak ada berapa laki-lakinya, anak perempuan ada berapa, saudara laki-laki bapak berapa, saudara perempuan bapak berapa, ibunya bapak masih ada atau enggak, bapaknya bapak masih hidup atau enggak. Nah itu didata, ya. Paham kan Pak? Gampang kan, nyusun aja yang masih hidup, yang dia memiliki apa? Hubungan kerabat dengan siapa? Dengan mayit yang meninggal dunia. Jadi hubungannya apa nih dengan mayit? Bapaknya mayit, anaknya mayit, istrinya mayit, anaknya mayit, itu didata semuanya. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua,
coret anggota keluarga yang merupakan zawil arham. Bapak-bapak pasti nggak paham apa itu zawil arham, makanya saya jelaskan di sini. Siapa itu zawil arham? Mereka adalah seluruh kerabat dekat mayit yang tidak mendapat jatah warisan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka bukan ashabul furud dan bukan pula asabah. Jadi mereka ini kerabat dekatnya mayit, ada hubungan kerabat sama mayit. Tapi Al-Quran sama hadis gak menetapkan jatah untuk mereka. Artinya mereka memang gak dapat jatah warisan, walaupun mereka punya hubungan kerabat dengan mayit. Biar bapak gak bingung, saya kasih contohnya. Siapa itu zawil arham? Contohnya, yang pertama, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan. Saya tanya Pak, cucu anak perempuan kita itu kerabat atau bukan? Hah? Kerabat ya? Bapak punya anak perempuan bapak punya anak lagi, cucunya kan? Kerabat dekat atau tidak? Tapi kalau bapak meninggal, anak dari anak perempuan mereka nggak dapat jatah warisan. Jadi gampangnya Pak, seluruh keturunan dari anak perempuan mereka nggak dapat jatah warisan. Paham nggak Pak? Ini saya pelan-pelan. Jadi seluruh keturunan dari anak perempuan, apakah itu cucu laki-laki dari anak perempuan, apakah itu cucu perempuan dari anak perempuan, mereka nggak dapat jatah warisan. Mereka nggak ditetapkan jatahnya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Kalau ada yang bilang kasihan Ustaz, masa yang dapat warisan cuma dari anak laki-laki aja cucunya? Nah, kalau cucu dari anak laki-laki itu dapat warisan, tapi cucu dari anak perempuan mereka nggak dapat warisan. Kalau ada yang bilang kasihan dong cucu dari anak perempuan, mereka nggak dapat warisan, maka ada solusinya Pak. Kalau bapak ngerasa kasihan, ini kasihan cucu dari anak perempuan saya, mereka nggak dapat jatah warisan, maka solusinya yang pertama, boleh bapak kasih hadiah sebelum bapak wafat. Jadi kasih hadiah tuh ke cucu yang dari anak perempuan, karena kasihan mereka nanti nggak dapat jatah warisan. Kalau hadiahnya nggak ada batas maksimalnya, boleh diberikan. Atau yang kedua, bapak berwasiat. Kemarin sudah kita bahas wasiat untuk siapa Pak? Selain ahli waris. Cucu dari anak perempuan mereka bukan ahli waris, maka mereka boleh dapat wasiat. Tapi ingat syaratnya kemarin, wasiat itu maksimal 1/3 harta. Paham ini Bang? Berarti gampangnya kaidahnya, semua keturunan dari anak perempuan mereka gak dapat jatah warisan. Mereka itulah yang disebut apa Pak? Zawil arham. Mereka punya hubungan kerabat dengan mayit, tapi mereka gak diberikan jatah dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ini sama Pak, keturunan dari anak perempuan. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan. Pokoknya semua keturunan Pak, dari perempuan itu nggak dapat jatah warisan. Yang dapat hanya anak perempuan kita saja. Adapun keturunan dari anak perempuan, mereka semuanya tidak dapat warisan.
Yang ketiga, zawil arham adalah saudara laki-laki ibu dan saudari perempuan ibu. Ibunya siapa ini? Ibunya siapa ini? Ibunya mayit lah. Ingat, titiknya ada di mayit ini. Apa hubungan mayit dengan dia? Berarti ibu kan dapat warisan, ibunya si mayit. Tapi saudara laki-laki ibu biasanya kita sebut apa? Saudara ibu kita om, paman. Saudari perempuan ibu, tante. Mereka nggak dapat jatah warisan. Yang dapat hanya ibu saja. Saudara laki-laki ibu, saudari perempuan ibu nggak dapat warisan. Yang keempat, contoh zawil arham juga saudari perempuan ayah kita. Kalau kita mah sama aja ya, saudari ibu, saudari ayah nyebutnya tante juga. Nah, saudari perempuan ayah kita nggak dapat jatah warisan. Yang dapat jatah warisan saudara laki-laki ayah kita yang sekandung dengan ayah atau sebapak dengan ayah kita. Paham gak Pak? Saudara laki-laki ayah sekandung sama bapak. Paham gak maksudnya? Ayah kita kan punya bapak, kakek. Nah berarti bapak kita ini punya saudara laki-laki yang dia bapak dan ibunya sama dengan bapak kita. Nah itu yang dapat tuh jatah warisan. Pusing gak? Habis pulang kerja ngaji waris tambah pusing ya. Jadi itu yang dapat. Adapun saudara laki-laki bapak yang seibu saja dia nggak dapat warisan. Nah, ini namanya zawil arham. Saudari perempuan bapak ayah dan saudara laki-laki ayah yang seibu saja dengan ayah, mereka nggak dapat warisan. Kemudian neneknya ibu. Nah ini lebih pusing lagi untuk siapa yang dimaksud neneknya ibu? Ibu punya ayah, kemudian ayahnya ibu punya ibu. Itu yang disebut nenek. Ya, ibu punya ayah kan? Nah, ibunya ayah ibu itu nenek. Ya. Padahal mah gampangnya kakek tapi bapaknya nenek tapi ibu dari kakek ini. Ibunya kakek lah pokoknya. Yang keenam juga neneknya ayah. Nah, ini sama ya. Nah, kalau tadi ya nenek ibunya dari ya ayah ibu, kalau ini ibunya dari ayah bapak. Kalau tadi kan ibunya ayah ibu kita, kalau ini ibunya ayah bapak kita. Nah ini sama, mereka disebutnya zawil arham. Punya hubungan kerabat tapi nggak dapat jatah warisan. Ini langkah yang kedua, coret anggota keluarga yang merupakan zawil arham. Yang ketiga, coret anggota keluarga yang terhalang mendapat warisan selamanya atau oleh ahli waris yang lebih dekat. Ini pernah saya sampaikan ya. Yang terhalang dapat warisan selamanya. Yang pertama, hamba sahaya sudah nggak ada sekarang. Yang kedua, orang yang membunuh orang yang akan mewariskan, ini juga nggak dapat waris. Ada anak mau cepat-cepat dapat warisan bapaknya, dia bunuh bapaknya, maka dia justru nggak dapat warisan.
Yang ketiga, berlainan agama atau dia murtad, beda agama dengan mayit, maka dia nggak dapat warisan. Yang keempat, wanita yang ditalak satu, dicerai satu, atau dicerai dua oleh suaminya dan telah habis masa iddahnya. Ini udah ada jelas ini? Udah ya? Nah, kita lewat saja. Anak angkat juga. Kemudian anak yang lahir hasil perzinahan. Ada laki perempuan berzina. Kemudian ini laki nikahin perempuan dalam keadaan hamil. Anaknya lahir, anaknya tidak sah jadi anak bapaknya, maka dia nggak berhak dapat warisan. Ini bahayanya zina. Kalau ABG tahu, harusnya mereka nggak zina, karena kasihan anak yang lahir karena hubungan yang haram, maka anak itu nggak berhak dapat warisan. Yang lebih kasihan lagi kalau yang lahir anak perempuan dari hasil zina, maka bapaknya nggak boleh jadi walinya. Yang kata Rasulullah, Fasultan waliyun man waliyalahu. Pemimpin itu, atau kalau sekarang kita sebutnya wali hakim itu, dia jadi wali nikah kalau perempuan gak punya wali nikah. Nah itu tuh, orang yang gak punya wali nikah tuh anak hasil zina. Maka siapa yang jadi walinya kalau dia nikah? Wali hakim. Antum jangan salah paham, karena kemarin ada kasus tuh. Bagus jemaah ana sudah nelfon ana duluan. Dia nikah dengan perempuan di Makassar, orang Bugis. Maharnya kan mahal kalau orang Bugis. Ya, antum tahu nggak orang Bugis? Ya, dulu teman S2 ada yang neliti itu, ada yang namanya uang panai. Dulu dia tesisnya teman anak tentang meneliti tentang mahar bagi wanita Bugis. Itu bisa sampai ratusan juta miliaran. Ya, namanya uang panai. Jadi kemarin dia mau nikah, tiba-tiba harusnya bapaknya kan udah gak ada, wafat. Kemudian juga yang tersisa hanya pamannya saja. Paman itu berarti saudaranya bapak. Tapi anehnya pamannya ini mewakilkan kepada ustaz, padahal pamannya masih ada. Akhirnya yang ijab kabul ustaz itu dengan salah satu jemaah lain itu. Awalnya kaget juga, kok yang hijab kabulnya malah ustaz ini, bukan pamannya. Maka setelah itu dia agak ragu memang, dia langsung telepon, alhamdulillah ada lagi luang, agak malam. Ustaz saya habis akad, tapi yang hijab kabulnya malah ustaz, bukan pamannya. Terus anda tanya, itu ustaz dari KUA bukan? Bukan. Anda bilang ulang akadnya, gak sah. Ulang akadnya, gak bisa. Kalau masih ada wali nikahnya, urutan wali nikah itu kan bapak. Kalau bapak gak ada, kakek. Kalau kakek gak ada, saudara laki-laki perempuan yang mau nikah. Kalau nggak ada saudara laki-lakinya, anak saudara laki-laki. Kalau nggak ada anak saudara laki-lakinya, baru pindah ke pamannya. Kalau paman nggak ada, anak pamannya. Kalau anak pamannya sudah nggak ada, baru wali hakim. Dan wali hakim itu yang dimaksud orang yang ditunjuk
ditunjuk resmi sama negara. Siapa itu? KUA. KUA itu ada orang khusus yang dia memang jadi wali hakim. Nah, hari ini kita bermudah-mudahan untuk jadi wali nikah. Ya, ustadz, kiai, walaupun tinggi ilmunya, kalau dia nggak punya hubungan dengan perempuan yang mau nikah, nggak bisa dia jadi wali nikah. Kecuali dia orang KUA yang ditunjuk resmi oleh negara, itu namanya wali hakim. Ya, hari ini kan enggak, mentang-mentang ustaz, ya disuruh jadi wali, subhanallah. Ya, makanya masalah pernikahan itu dijaga betul itu, ya, kesahannya. Nah ini wah pentingnya ngaji. Ya, kalau orang nggak ngaji nggak paham dia siapa itu yang berhak jadi wali nikah. Karena banyak ini terjadi di daerah-daerah. Ya, diwakilkan oleh tokoh masyarakat, ustadz yang dianggap sebagai tokoh, dia jadi wali nikah perempuan itu, subhanallah. Ya, padahal syariat nggak menetapkan itu. Terus bilangnya, oh ini wali hakim. Wali hakim itu definisinya yang ditunjuk resmi oleh negara, berarti orang dari KUA. Bukan sekedar dia ustaz, bukan sekedar dia tokoh masyarakat. Nah ini harus ya diluruskan ini pemahaman masyarakat kita. Ya, tuh kemudian ada mereka yang terhalangi karena hubungan lebih dekat dengan si mayit. Simple ya, cucu dia terhalang dapat warisan kalau masih ada anak laki-laki. Jadi simpelnya cucu tuh nggak dapat waris selama masih ada anak. Yang kedua, kakek nggak bisa dapat warisan, terhalangi selama masih ada bapak. Kalau bapak masih hidup, ya pasti kakek nggak dapat karena terhalang oleh bapak kita. Yang ketiga, nah ini saudara sekandung. Saudara sekandung itu apakah saudara laki-laki sekandung mayit, saudari perempuan sekandung mayit, dia nggak bakal dapat warisan kalau mayit punya anak laki-laki, terhalangi. Jadi kalau antum meninggal, antum punya saudara laki-laki, saudari perempuan, saudara laki-laki dan saudari perempuan nggak bisa dapat waris selama masih ada siapa? Anak laki-laki antum. Ya, jadi anak laki-laki ini memang jadi penghalang. Ya, dia jadi penghalang saudara mayit untuk dapat warisan. Begitu juga saudara sebapak, saudara seibu dengan mayit, dia juga nggak bisa dapat warisan, terhalangi kalau masih ada anak laki-laki atau anak perempuan. Ya. Kemudian yang terhalangi juga anak saudara kandung. Anak saudara kandung itu berarti apa? Hubungannya dengan mayit. Anak saudara kandung hubungannya sama mayit apa? Hah? Ponakan. Kok antum bingung sih? Ponakan berarti kan? Ponakan itu nggak bisa dapat warisan sama dia terhalang oleh siapa? Anak laki-laki. Atau masih ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, terhalang dia. Begitu juga anak saudara sebapak, dia terhalang oleh anak laki-laki. Begitu juga paman kandung tadi, saudaranya bapak. Saudaranya bapak nggak bisa dapat warisan selama masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah ini yang terhalangi dapat warisan. Ya, paham nggak antum sampai sini? Ini langkah keberapa? Yang ketiga, coret yang terhalangi karena
tadi apakah terhalang selamanya atau terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Yang keempat, ini pembahasan hadis pertama ini dalam Umdatul Ahkam. Tetapkan jatah untuk ashabul furud. Siapa itu ashabul furud? Orang yang mendapatkan jatah tertentu yang telah ditetapkan Al-Quran. Berarti jatahnya sudah tetap, nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Itu namanya ashabul furud. Kalau antum mau lihat, di sini agak panjang. Antum lihat dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Itu tentang bagian ashabul furud. Siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat seperempat, siapa yang dapat seperdelapan, siapa yang dapat 2/3, siapa yang dapat 1/3, siapa yang dapat 1/6. Nah, cuma 6 bagian ini saja warisan. Antum jangan ngada-ngada nanti ada yang dapat 1/5, nggak ada. Yang ditetapkan Al-Quran hanya 6 ini saja. Yang dapat setengah, yang dapat 1/4, yang dapat 1/8, yang dapat 2/3, yang dapat 1/3, dan yang berhak dapat 1/6. Hanya 6 bagian ini saja yang ditetapkan oleh Al-Quran. Maka Al-Quran jelasin detail sebetulnya. Siapa yang berhak dapat setengah? Yang pertama, suami. Kapan suami bisa dapat setengah? Kalau istri wafat tidak meninggalkan anak. Artinya istri nggak punya anak atau anaknya istri udah pada meninggal, baru tuh suami bisa dapat setengah harta milik istrinya. Berarti kalau istrinya ninggalin 100 juta, suami dapat 50 jutanya. Tapi syaratnya apa? Kalau istri nggak punya anak. Biar gampang, kalau istri punya anak, berapa jatah untuk suami? 1/4. Gampang kan, ingetin aja jatah antum antara setengah atau 1/4. Kapan antum dapat setengah? Kalau istri nggak punya anak. Kapan antum dapat 1/4? Kalau istri punya anak. Yang kedua, yang berhak dapat setengah anak perempuan. Syaratnya 2. Tidak ada anak perempuan yang lain, tidak ada anak laki-laki. Atau bahasa gampangnya, ini anak perempuan tunggal satu-satunya. Kalau bapaknya meninggal, anak perempuannya cuma 1, tunggal satu-satunya, maka dia berhak dapat setengah harta. Cocok nih untuk nikahin anak perempuan kayak gini, setengah harta, ya. Yang ketiga, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kapan cucu perempuan? Ingat ya, cucu yang dapat warisan hanya cucu dari anak laki-laki. Itu kaidahnya. Cucu dari anak perempuan nggak dapat jatah warisan. Cucu perempuan dari anak laki-laki bisa dapat setengah harta kalau bapak atau ibunya meninggal. Apa syaratnya? Ada 3. Yang pertama, tidak ada cucu perempuan yang lain. Ini sama ini, cucu satu-satunya perempuan. Yang kedua, tidak ada cucu laki-laki. Yang ketiga, tidak ada anak laki-laki dan anak perempuan lebih dari 1. Yang keempat, yang berhak dapat setengah, saudari perempuan sekandung. Syaratnya ada 4. Yang pertama, dia bisa dapat setengah, tidak ada saudari perempuan sekandung yang lain, tidak ada saudara laki-laki sekandung, tidak ada anak laki-laki dan anak perempuan mayit,
tidak ada bapak atau kakeknya mayit. 4 syaratnya. Ya. Yang kelima, saudari perempuan sebapak dia bisa dapat setengah. Syaratnya ada 5, hampir sama tuh syaratnya dengan saudari perempuan sekandung, tapi ada syarat yang kelima, saudari perempuan sekandung tidak ada, baru saudari sebapak itu dia bisa dapat setengah. Sudahlah, biar antum nggak pusing, kita langsung praktek aja. Nanti antum lihat pembagiannya, siapa yang berhak dapat setengah, siapa yang berhak dapat 1/4, siapa yang berhak dapat 1/8. Kalau ngitung kan antum seneng ngitung. Coba, ada seorang perempuan wafat meninggalkan harta 500 juta. 500 juta ya, setengah M. Tapi ini kayaknya bukan perempuan Green Garden. Kalau perempuan Green Garden lebih dari 500 juta yang ninggalinnya. Biaya kepengurusan jenazah berapa? 5 juta. Hutangnya kepada Allah, hutangnya kepada Allah itu apa? Hutang puasa Ramadan. Sebelum meninggal dia punya hutang. Katakanlah berapa, dia nggak puasa 2 tahun. 2 tahun berarti 60 hari. 60 hari, 1 harinya kemarin berapa? 30.000. Berarti 30.000 kali 60, 1.800.000. Hutangnya kepada manusia, ini mungkin dia ikut arisan. Arisannya bayarnya 1 bulan 5 juta lagi. Dia udah dapat duluan lagi. Berarti sisanya dia tinggal bayar aja. Katakanlah hutangnya berapa? 15 juta. 15 juta. Nah, kita kurangin 500 juta kurang 21.800.000 berapa? Ayo, alumni ITB mana alumni ITB? Yang cepat ngitung. 478.200.000 ya. 478.200.000. Nah, ini berarti yang dibagikan warisan. Suami dapat berapa tadi kalau ada anak? Nah, 1/4. Ayah dapat berapa? Aku nggak tahu tadi ayah. Ayah itu kalau mayit masih punya anak dapatnya 1/6. Ingat, ayah itu kalau mayit anaknya itu meninggal dan masih meninggalkan anak dapatnya 1/6. Ibu sama, kalau ada anak mayit maka dapat 1/6. Ibu itu kalau mayit nggak punya anak dia dapat 1/3. Tapi kalau mayitnya ninggalin anak maka dia dapat 1/6. 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Pokoknya gampang ini. Kalau mayit ninggalin anak laki-laki dan anak perempuan, berarti mereka dapat sisa warisan. Dapat sisa. Nah, ini yang tadi ini kita bahas. Cucu perempuan dari anak perempuan disebutnya apa tadi?
Disebutnya apa? Cucu perempuan dari anak perempuan, zawil arham. Berarti kita coret. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, dia dapat warisan kan? Enggak. Dia disebutnya apa tadi? Terhalang. Terhalang oleh siapa? Anak laki-laki. Berarti kita coret juga. Oh, gampang kan? Tinggal itu nih, Wak. Suami dapat seperempat dari 478.200.000. Berapa? 119 juta. 119.550.000. Tuh. Sekarang 1/6 dari 478.200.000. Berapa? 79.700.000. Berarti ibu sama ya, 79.700.000. Nah, gampang kan? Tinggal sisanya. Coba hitung. 478 dikurang 119, 550. Dikurang 119, 550 dikurangi 79.700 dikurangi 79.700, sisanya berapa? 306 juta 845.000. Gampang kan? Berarti tinggal bagi ke 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Anak ajarin antum kemarin. Kalau ada anak laki-laki langsung dikali 2 ya, karena kata Allah, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagian anak laki-laki itu 2. Paham nggak tuh? Kalau ada anak laki-laki langsung dikali 2. 2 kali 2 berapa? 4. Kalau ada anak perempuan kalinya 1 aja. Berarti 2 tetap. Paham ini? Kalau ada anak laki-laki kali 2, kalau ada anak perempuan kali 1. Berarti ada berapa totalnya ini? 6. Berarti 306.845.000 dibagi 6. Berapa? 51.140. Ini jatahnya siapa nih? Ini jatah 1 anak perempuan. 1 anak perempuan dapatnya berapa? 51.140.833. Berarti jatah anak laki-laki 2 kali jatah anak perempuan, tinggal dikali 2. Berapa? 102 juta. Berarti 1 anak laki-laki dapatnya 102.281.667. Begitu hitungnya. Gampang kan? Hah? Gampang itu. Ini langsung praktek ini. Ya, makanya anak bilang antum susun daftar keluarga antum, ntar kita bahas di sini. Kalau antum meninggal, antum ninggalin siapa aja? Ya, belum kelihatan. Nggak apa-apa, yang penting antum tahu bagiannya. Jadi nanti antum sudah wasiat ke anak-anak, nah ini tata cara bagi warisnya. Ya.
Nah ini ya, ikhwah, berkaitan dengan cara membagi warisan yang sesuai dengan hukum Islam ini. Ya, ada pertanyaan? Ada, paham udah ya? Nanti kita banyak hitung lagi ke depannya, ya, supaya terbiasa untuk menghitung bagian warisan ini. Ya. Ketika suami istri itu si ibunya bawa anak perempuan gitu. Anaknya katakanlah. Berarti perempuan nikah sama laki-laki, kemudian sudah punya anak perempuan itu, janda lah ya, janda anak satu. Kemudian nikah dengan laki-laki ini, laki-lakinya sudah punya anak juga enggak? Enggak, berarti laki-lakinya masih bujana. Terus perjalanan pernikahan itu punya anak laki 4 gitu. Punya anak laki 4. Berarti siapa yang meninggal? Laki bapaknya ini. Yang meninggal bapaknya. Semuanya meninggal. Semuanya meninggal. Laki istri sama si bapaknya meninggal. Enggak, sebentar, satu-satu dulu, emang langsung bareng meninggalnya. Ya. Meninggal. Ya, ini kan janda bawa anak. Nikah dengan laki-laki. Berarti kalau laki-lakinya nih suaminya meninggal, anak bawaan ibunya ini nggak dapat, karena dia bukan nasab dengan bapak ini. Berarti yang dapat setelah perempuan ini nikah dengan laki-laki ini punya anak 4 tadi, itu yang dapat warisan, karena dia yang punya hubungan nasab tadi. Iya, maaf gini benar. Jadi ketika dia itu suami istri menikah, si istri itu bawa anak, terus perjalanan pernikahan itu ada atas warisan gitu. Terus pertama meninggal itu si istrinya, terus ke sininya si bapaknya. Oh, berarti kalau istrinya meninggal, anak yang dia bawa itu berarti dapat. Enggak, selama istrinya meninggal itu, terus si harta waris belum dibagikan sampai sekarang, dua-duanya meninggal belum dibagikan. Belum dibagikan? Ya. Kenapa alasannya? Alasannya satu memang nunggu harganya tinggi gitu. Nunggu semuanya meninggal berarti. Semuanya meninggal lagi. Dosa. Gak boleh menunda pembagian warisan. Berarti kan yang saya pertanyakan, dua-duanya udah meninggal, sementara harta belum dibagikan. Apakah anak yang tadi dari si istri itu bagaimana gitu? Anak yang dari istri tadi dia dapat warisan dari ibunya saja. Oh gitu ya. Adapun 4 anak tadi dia dapat warisan dari bapak dan ibunya gitu. Ya. Jadi ditotalannya nanti, ya. Terus satu lagi, ini ada katakanlah ada keluarga yang punya anak itu 5 gitu ya. Oke. Yang satu perempuan. Memang pembagian itu sesuai di adat di kampung itu sama gitu, nggak secara-sari. Terus perjalanan di sini itu 5 anak itu yang kan udah dibagikan nih. Si Botot ini sampai sekarang itu nggak punya anak gitu, dia punya anak angkat itu, Andaikan si anak yang terakhir yang 5 bapaknya tadi meninggal, yang punya anak angkat. Apakah harta tersebut jatuh sama anak angkat apa? Ya enggak, anak angkat itu kan enggak dapat jatah warisan. Ya, maka kalau mau kembali ke saudara-saudaranya. Ya, kembali kepada saudaranya, karena dia nggak punya anak kan tadi.
Kalau nggak punya anak berarti saudara laki-laki, saudari perempuan mayit yang dapat warisannya. Masih ingat ya? Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak semuanya. InsyaAllah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum